Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Herman Syafri MPD selaku Kepala Sekolah SMAN 62 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Yeni dan Ibu Dr. Erning MPD selaku guru dan juga penilai dari ujian praktik bahasa tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Hadi dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor ujian 050270001. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia yaitu mendongeng. Adapun dongeng yang akan saya bawakan berjudul Asal-usul Kota Cianjur yang berasal dari Jawa Barat. Cianjur adalah salah satu ibu kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Cianjur terkenal sebagai daerah penghasil beras yang pulen dan enak. Secara geografis, Cianjur terletak di dataran tinggi dan juga memiliki tanah yang subur serta mengandung cukup air. Secara bahasa, Cianjur dapat diartikan sebagai daerah yang mengandung banyak air. Namun, menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat, nama Cianjur diambil berkaitan dengan suatu peristiwa. Peristiwa apakah itu? Mari kita ikuti dalam kisah Asal-usul Kota Cianjur. Alkisah di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang petani yang kaya raya bersama seorang putranya yang bernama Tetet. Seluruh sawah dan ladang yang ada di desa tersebut adalah miliknya. Ia mempekerjakan warga desa setempat untuk menggarap sawah dan ladangnya yang luas tersebut. Namun, di balik kekayaannya, ternyata ia memiliki sifat yang buruk. Ia sangat kikir. Bahkan, saking kikirnya, ia sampai enggan membantu anaknya sendiri. Oleh karena itu, penduduk desa setempat menjulukinya sebagai Pak Kikir. Namun beruntung, sifat buruk tersebut tidak menurun kepada anaknya, yaitu si Tetet. Tetet adalah seorang pemuda yang baik hati, murah hati, dan suka menolong. Ia sering menolong penduduk setempat diam-diam tanpa diketahui ayahnya. Menurut kepercayaan penduduk setempat, untuk memperoleh hasil panen yang melimpah, mereka harus mengadakan suatu pesta syukuran atau kenduri setelah selesai panen. Jika tidak, mereka percaya bahwa hasil panen selanjutnya akan gagal. Oleh karena takut gagal, Pak Kikir pun terpaksa mengadakan kenduri dan mengundang seluruh warga desa. Para warga pun senang karena mereka akan mencicipi makanan yang enak. Namun, betapa kecewanya mereka setelah tiba di rumah Pak Kikir. Ia hanya menyajikan makanan seadanya, bahkan tidak layak untuk disuguhkan kepada tamu. Selain itu, jumlahnya juga ternyata tidak cukup untuk seluruh tamu undangan, sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan bagian. Sungguh keterlaluan Pak Kikir. Ia berani mengundang para warga, tapi ia tidak menyuguhkan makanan yang cukup dan layak untuk kita. Untuk apa semua hartanya yang melimpah ini? Sahut seorang warga. Suasana pesta pun menjadi ricuh dan gaduh. Para tamu undangan memperguncingkan kepelitan Pak Kikir. Bahkan banyak di antara mereka yang menyumpahi agar semua harta Pak Kikir tidak diberkahi oleh Tuhan. Di tengah kegaduhan tersebut, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua dan menghampiri Pak Kikir. Tuan, kasihanilah saya, Tuan. Berilah saya sesuap nasi.
saya mau makan 2 hari, ujar nenek tersebut dengan merintih dan mengiba. Hei nenek tua, kamu pikir untuk mendapatkan sesuap nasi itu mudah, hah? Sahut Pak Kikir dengan keras. Suasana pesta yang tadinya gaduh pun berubah menjadi hening. Seluruh undangan memperhatikan nenek tua tersebut. Tapi Tuan, bukankah Tuan memiliki harta yang sangat melimpah? Tolonglah Tuan, berilah hamba sedikit dari harta Tuan, sesuap nasi Tuan, agar hamba bisa makan hari ini Tuan. Kembali nenek itu mengiba. Iya memang, hartaku memang sangat banyak, tapi itu semua jerih payahku sendiri. Sekarang, ayo cepat pergi, atau kusuruh tukang pukulku untuk mengusir. Bentak Pak Kikir. Nenek tua itu pun pergi dengan hati yang pilu. Tangis pun membasahi pipinya yang sudah berkeriput. Para warga tidak juga bisa melakukan apa-apa karena mereka juga tidak memiliki banyak harta. Tetep yang melihat kejadian tersebut pun langsung merasa iba. Ia langsung mengambil jatah makanannya dan mengejar nenek itu. Tunggu Nek! Teriak si Tetep. Nenek itu pun menoleh dan melihat seorang anak muda yang menghampirinya. Ada apa, Nak? Tanya nenek tersebut dengan lirih. Saya Tetep, Nek. Saya ingin meminta maaf atas apa yang telah ayah saya lakukan tadi. Sebagai obat kecewa, ini Nek, silahkan ambillah makan siang saya, Nek. Seru Tetep sembari menyodorkan bekalnya. Terima kasih Tetep. Kamu adalah anak yang sangat baik. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu dengan kemuliaan. Ucap nenek tersebut dengan syukur dan bahagia. Sama-sama, Nek. Ini tidak seberapa. Balas Tetep. Nah, sebelum kamu pergi, nenek ingin memberikan satu peringatan. Tolong dengarkan. Baik, Nek. Apa itu? Jika nanti engkau melihat air bah yang turun dari bukit, segeralah kau mencari tempat perlindungan ke tempat yang lebih tinggi. Nenek tersebut mengingatkan Tetep, memperingatkan Tetep. Baik, Nek, akan saya sampaikan kepada para warga. Tetep pun pergi dengan terheran-heran atas maksud dari nenek itu. Setelah si Tetep pergi, nenek itu pun menyantap makanannya sampai habis. Setelah ia selesai makan, ia melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di bukit, nenek tersebut pun berhenti sejenak untuk melihat keadaan sekitar sekaligus beristirahat. Ia melihat rumah Pak Kikir yang berdiri megah di desa tersebut di antara rumah-rumah warga yang lain. Nenek tersebut pun berkata, "Dasar orang tua serakah,
lihatlah, pasti Tuhan akan membalas perbuatanmu. Ujar nenek tersebut dengan marah dan juga perasaan yang sakit. Nenek tersebut pun menancapkan tongkatnya ke tanah di atas bukit. Jep! Ketika dicabut, jas! Air yang deras keluar dari lubang bekas tancapan tersebut. Semakin deras, sampai seperti air bah yang turun dari ketinggian. Warga yang masih di rumah Pak Kikir pun melihat air bah yang deras tersebut. Mereka pun panik. Banjir! Banjir! Selamatkan diri kalian! Ayo lari! Teriak para warga. Teteh pun yang ingat pesan sang nenek berpesan dan menganjurkan para warga agar sama-sama pergi dan naik ke bukit lainnya yang lebih tinggi. Hai para warga, ikutlah aku. Mari kita naik ke atas bukit yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri kita. Tapi Teteh, bagaimana dengan sawah dan ternak-ternak kita? Sudah, jangan perhatikan harta terlebih dahulu. Kita selamatkan diri kita terlebih dahulu. Ayo, cepat! Seru Teteh. Para warga pun segera mengikuti ujaran Teteh dan segera pergi berlarian ke atas bukit. Ayah, ayolah, cepat pergi. Kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Teriak Teteh kepada ayahnya. Tidak nak, aku akan menyelamatkan harta bendaku. Namun Pak Kikir tetap kekeh. Ia ingin menyelamatkan seluruh harta bendanya. Air pun semakin naik. Banjir pun semakin tidak terelakkan. Teteh tidak kuasa menahan dirinya. Ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan ayahnya. Namun apalah daya, ia ingin dirinya juga selamat. Akhirnya Teteh pergi ke atas bukit meninggalkan ayahnya. Tidak lama kemudian Pak Kikir pun tenggelam bersama hartanya. Tolong! Tolong! Teriak Pak Kikir meminta tolong. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Warga desa yang melihat desa mereka telah terendam banjir pun sedih. Namun Teteh menganjurkan agar mereka segera mencari daerah baru dan tinggal di sana. Setelah menemukan tempat yang cocok, Teteh pun mulai membangun desa tersebut bersama para warga. Para warga mengangkat Teteh sebagai kepala desa di desa baru tersebut. Teteh lalu menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah membagi tanah secara rata, ia pun menganjurkan kepada para warga agar segera mengolah tanah tersebut. Ia mengajari para warga bagaimana cara bercocok tanam yang lebih baik, juga cara mengaliri air ke tanah mereka dengan lebih baik. Berkat anjuran Teteh ini, warga pun hidup dengan aman, damai, makmur, dan sejahtera. Mereka pun senantiasa patuh terhadap pemimpinnya, yaitu si Teteh.
desa itu kemudian dinamai sebagai desa anjuran, yang berarti desa yang selalu mematuhi anjuran pemimpinnya. Lama-kelamaan, dikarenakan hasil panen yang melimpah dan juga pengaliran air yang baik, desa tersebut berkembang menjadi kota kecil yang diberi nama Cianjur. Ci berasal dari kata Sunda yaitu cai yang berarti air, yang digabungkan dengan kata anjur yang merupakan singkatan dari kata anjuran. Cianjur dapat juga diartikan sebagai kota anjuran yang dialiri air. Demikianlah kisah asal-usul kota Cianjur. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda akan menyebabkan seseorang celaka. Seperti yang dikatakan dalam tunjuk ajar Melayu, apa tanda orang terkutuk terhadap harta ia kemaruk. Sekian penampilan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.